Shalom Bapak Ibu. Ya, kita sudah di penghujung di tahun 2025. Ini adalah minggu yang terakhir. Kalau kita melihat ke belakang, banyak peristiwa, banyak kejadian, banyak hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi. Bukan berarti Tuhan tutup mata dalam hidup kita. Amin. Justru Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu melangkah di rumah Tuhan menjadi keputusan yang tepat bahwa kita mengakhiri di rumah Tuhan dan kita akan mengawali di rumah Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap berpegang kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Dari perenungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada siang ini, itu berjudul tentang menuju kemuliaan. Kalau kita baca dulu deh. Next saja, kayaknya ini tidak bisa ya. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Pasal 28, kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-18, 19, dan seterusnya, itu berbicara tentang pengharapan kemuliaan di tengah penderitaan. Kalau kita bayangkan di zaman itu, di zaman para rasul, di zaman Yesus, zaman para rasul, orang Kristen sangat teraniaya dan belum bisa dibandingkan penganiayaan yang kita terima zaman sekarang ini. Bahkan orang Kristen itu dijadikan obor, dijadikan lilin untuk penerang jalan. Jadi bahkan dibuatkan pertandingan di satu arena yang disebut gladiator. Itu orang-orang Kristen diperhadapkan dengan binatang-binatang buas atau petarung-petarung yang sudah dipastikan jauh lebih tangguh daripada orang Kristen itu. Dengan matinya orang Kristen itu, mereka bersuka cita. Setiap orang Kristen itu nyawanya hilang di situ, mereka bersuka cita. Karena itulah ada surat ini. Penderitaan yang kita alami, kesukaran yang kita alami, sakit memang, menderita memang, jadi obor memang, jadi lilin memang, tapi percayalah. Jadi itu asal muasal surat ini ditulis. Jadi penderitaan kesukaran yang kita alami itu nanti tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Kalaupun toh kita menderita sampai 70-80 tahun. Tapi kita bahagia kekal bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi ini yang menjadi dasar Rasul Paulus menulis surat Roma. Lihat, menuju kemuliaan. Poin yang pertama dikatakan di situ adalah kita tahu, kata Yunani kita tahu itu oidamen. Kita tahu, itu menunjukkan pada pengetahuan yang pasti dan berakar pada kebenaran. Bukan emosi sesaat. Jadi pengetahuan kita tentang Tuhan bukan pengetahuan tanpa dasar. Iman Kristen itu berdasar. Bukan seperti orang lain, ada ceritanya, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi iman kita, iman yang dapat dipelajari, iman yang dapat diselidiki. Apakah betul Yesus itu datang ke dunia menjadi manusia? Ada sejarahnya. Apakah sang pencipta itu, kalau orang lain, agama yang lain dikatakan, mana mungkin firman itu menjadi manusia. Tapi mereka percaya firman itu bisa menjadi buku, bisa menjadi kitab suci. Kalau sang firman itu menurut mereka bisa menjadi buku, bisa menjadi kitab suci, maka lebih ajaibnya kalau firman itu datang ke dunia menjadi manusia, benar-benar hidup. Dan apakah betul firman itu menjadi manusia dan diserahkan dan disalibkan? Kita tutup kitab suci kita lihat sejarah dan para sejarawan menulis itu.
apa yang terjadi di Yerusalem di zaman Yesus. Sampai sekarang itu ditulis bukan hanya di kitab suci kita. Jadi pengetahuan kita tentang Yesus itu berdasar. Jadi kita tahu bahwa iman kita kepada Yesus itu adalah iman yang pasti, bukan mudah-mudahan. Karena yang kita imani itu sesuatu yang pasti. Yesus datang ke dunia pasti, Yesus disalibkan pasti, Yesus mati dan dibangkitkan pasti, Yesus naik ke surga pasti, dan tempat Yesus ada di surga pasti. Dan Yesus berkata, aku menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang percaya pasti. Jadi pengetahuan kita tentang Yesus itu berdasar, ada fondasinya. Next, iman Kristen berdasarkan pengetahuan firman Tuhan, bukan pada emosi sesaat. Yang penting aku percaya, lihat rumah diklaim. Aku percaya, aku punya rumah, dasarnya apa numpang tangan. Orang lain nanti dari atas lihat ada orang lain dari bawah numpang tangan. Rumah ini milikku, rumah ini milikku, gedung ini milikku, gedung ini milikku. Ternyata yang punya rumah itu orang Kristen. Saya tolak dalam nama Yesus, saya tolak dalam nama Yesus. Rumahku main tumpang tangan gitu kan. Kan gak berdasar. Orang Israel berkata, tanah perjanjian ini milik kami. Kami yang harus berkuasa di sini. Ada dasarnya. Ada firman yang disampaikan. Lalu ada firman Tuhan, kamu adalah kepala bukan ekor. Jadi di perusahaan pemimpinnya itu ekor, dia yang menjadi kepalanya. Apa dasarnya? Kan gak ada. Itu untuk orang Israel. Jika ada memang firman Tuhan yang disampaikan secara khusus bagi saudara, kamu bukan kepala. Atau kamu bukan ekor tapi kepala. Pegang itu. Tapi kalau tidak ada, jangan jadi kepala di perusahaan. Banyak nanti kepala di sana. Jadilah karyawan yang baik di sana. Biar diangkat menjadi kepala nanti di sana. Amin. Iman Kristen berdasarkan pengetahuan firman Tuhan, bukan pada emosi sesaat. Oleh karena itu dari gereja ini selalu dianjurkan, didorong untuk baca firman. Kalau tidak baca firman, bagaimana kita tahu janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita? Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, janji Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menyertai jalan-jalan hidup kita? Kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita tahu segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita? Justru bukan firman yang kita ketahui, ramalan-ramalan orang lain yang kita ketahui. Bapak Ibu masih suka diramal? Kamu tidak cocok kerja di air. Saya sudah enggak usah mau diramal. Kalau ada orang yang berkata, saya lihat di hidupmu gelap ya. Ada awan yang tebal. Ngomong, hidupku ditentukan firman, bukan ramalan atau perkataan. Kok saya mimpi dikejar-kejar ular? Mau lari, susah lagi. Susah. Pastor, apa artinya? Memangnya saya peramal mimpi? Kalau orang hidupnya ditentukan oleh firman, tidak peduli mimpi seperti itu. Paling bunga mimpi. Amin. Kalau yang buruk diceritain, giliran yang baik gak mau diceritain. Jadi kita tahu bahwa firman Tuhan itu rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, next. Dari satu ayat kita akan kupas. Tadi yang pertama, minta dong yang satu lagi, ini yang rusak ini. Soalnya nggak bisa. Sama-sama kita baca. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yang pertama tadi, kita tahu. Apa yang kita tahu? Segala sesuatu. Apa yang dimaksud segala sesuatu? Munculkan.
Segala sesuatu yang dimaksud itu berbicara tentang mencakup penderitaan. Tadi di openingnya sudah saya kupas. Mencakup kegagalan, ketidakadilan, proses yang menyakitkan. Teolog Agustinus dikatakan, Elohim begitu berkuasa sehingga bahkan kejahatan pun ia pakai untuk menghasilkan kebaikan yang lebih besar. Yang buruk mulai Januari tahun 2025, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Semua penderitaan, kepahitan yang buruk yang kita alami, semua penderitaan itu tidak akan pernah terjadi Tuhan izinkan untuk menghancurkan hidup kita. Karena Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu menilai film, apalagi ada film drakor, jangan menilai film itu dari satu episode. Harus dinilai dari satu keseluruhan. Saya pernah menonton satu film action tentang penembak jitu. Lalu anak muda ini direkrut tim yang menganggap dirinya tim pembela kebenaran. Setelah dia direkrut, dilatih, dan dia menjadi penembak jitu nomor 1. Dia ditugaskan untuk menghabisi, menghilangkan hidup orang-orang yang dianggap musuhnya, para koruptor, para pejabat yang koruptor, lalu semuanya dihabisin. Kalau Bapak Ibu hanya menilai sampai di tengah perjalanan, pasti salah total. Dan ada musuh yang terakhir yang dikejar-kejar. Tak bisa dikalahkan karena itu direkrut orang ini. Hanya orang ini yang bisa mengalahkan. Singkat cerita, musuh yang dianggap berbahaya ini ditaklukkan, kalah dan mati. Ternyata musuhnya itu adalah bapak kandungnya sendiri. Ternyata tim yang menganggap tim yang penegak kebenaran, ternyata itu musuh yang paling jahat. Ternyata dia menghabisi musuh-musuh saingannya supaya tidak ada yang menyaingi di dalam dunia kejahatan. Wah, 2 jam filmnya, kalau kita hanya menonton 1 jam saja, selesai sudah penilaian kita gagal. Kadang kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan masalah ini, persoalan ini, rumah tangga ini, padahal hidupku sudah benar, aku sudah merenungkan firman, aku sudah membaca firman, aku sudah melayani, aku sudah memberikan yang terbaik. Kenapa? Kasih tahu kiri kanan Bapak Ibu, cerita hidupmu masih berlanjut. Belum berakhir, cerita hidupmu masih berlanjut. Jangan nilai dari perjalanan ceritanya, masih berlanjut. Segala sesuatu yang buruk itu, yang pahit itu, segala sesuatu, kalau seorang koki ya, yang pintar masak, juru masak, ada garam, ada cabai, apalagi, ada merica, ada sayur pahit, micin, macam-macam. Kalau kita rasakan satu persatu, pedas, tapi koki dia tahu meracik ini bumbu-bumbu yang asam, yang pedas, pokoknya yang aneh-aneh rasanya, itu akan dijadikan semuanya. Semua yang menurut orang yang tidak berpengetahuan ini pahit, ini pedas, ini rasanya seperti ini. Tapi nanti kalau sudah jadi, kok enak ya? Kok maknyos ya? Karena itu kalau nggak tahu masak, jangan masuk dapur, nanti mengganggu di sana. Kalau saya ke dapur, paling tugas saya dikasih istri kupas bawang. Papa kupas bawang sambil nonton drakor. Maksudnya apa? Supaya nangis-nangis. Nangisnya bukan nonton drakornya, nangisnya karena kupas bawangnya. Tapi semua perkara urusan dapur serahkan kepada ahlinya. Segala masalah yang buruk, yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan buat menjadi indah, bahkan jauh lebih indah. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Ayat selanjutnya. Next. Sama-sama kita baca. Next. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama. Oke, poin yang ketiga. Yang pertama adalah kita tahu. Apa yang kita tahu? Segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Semuanya itu, yang buruk itu yang terjadi itu. Terus bekerja bersama-sama. Poinnya bekerja bersama-sama. Yang dimaksud di sana bekerja bersama-sama adalah terkoordinasi, tidak acak, tidak kebetulan, tidak sia-sia. Semua yang buruk yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi tidak terjadi dengan sia-sia. Semua akan terkoordinasi. Sedangkan Thomas S. dikatakan menekankan bahwa proses ini sering tidak terlihat saat ini, tetapi akan nyata dalam rencana keselamatan Elohim. Kalau kita tidak tahu, kita akan berkata, katanya Yesus juru selamat. Kok lahir di kandang domba? Kok lahir di palungan? Dilarikan, disembunyikan di Mesir. Seolah-olah gak enak ya hidupnya ya. Karena kita tidak tahu. Lalu dia dihianati, disalibkan, dan dikubur. Kalau kita tidak tahu, kita akan berkata, kok nasib sang juru selamat seperti ini? Nasib juru selamat sendiri aja seperti ini, apalagi nasib kita. Tapi karena kita sudah tahu sekarang, oh Yesus lahir di kandang domba, di palungan, ada tujuannya toh. Lalu Yesus pergi ke Mesir di usia 2 tahun, ada tujuannya toh. Lalu Yesus dihianati dengan 30 keping perak, ada tujuannya toh. Lalu Yesus disalibkan di mahkotai duri, tangannya dipaku. Kenapa tidak diikat, harus dipaku, ada tangannya toh, ada tujuannya toh. Ternyata orang yang merancangkan yang buruk itu, Tuhan pakai yang buruk itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita tahu kan kisahnya Yusuf? Sekarang baru kita tahu. Perjalanannya dia dihianati keluarga. Dimasukkan ke sumur, dijual ke orang Ismail, dijual ke Mesir, dijual ke keluarga Potifar, dimasukkan ke penjara. Ternyata di dalam penjara dia dipermuliakan. Karena kita baca, kita tahu. Seandainya kalau kita tidak melihat endingnya, maka kita akan lihat, kok mengerikan ya nasibnya Yusuf. Tapi karena kita tahu ujung ceritanya Yusuf, maka kita berkata, ternyata segala perkara, segala peristiwa, segala kejadian itu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika saat ini Bapak Ibu merasa dihianati, ditinggalkan, dilupakan, atau merasa pergumulan kita kok berputar-putar di sini, percayalah, tidak ada satu perkara yang Tuhan izinkan tanpa ada maksud baiknya. Sekali lagi, tidak ada satu peristiwa, satu perkara yang terjadi di dalam hidup kita tanpa ada maksud baiknya. Mungkin ketika kita mengalami peristiwa itu, kita marah sama Tuhan. Kita kesal sama Tuhan. Saya sudah menabur, saya sudah setia, saya semakin sungguh-sungguh, kok saya dihianati? Kok saya diperlakukan seperti ini? Mungkin Yusuf juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya kan anak baik. Gak pernah menghujat orang tua. Gak pernah melawan ke Tuhan. Kok orang baik diperlakukan seperti ini? Ternyata semua keadaan yang buruk. Bahkan manusia merancangkan yang buruk terhadap Yesus. Yesus itu harus disalibkan. Iblis juga merancangkan yang buruk. Yesus itu harus diselesaikan. Tapi semua cara manusia yang buruk untuk menghabiskan hidup kita
Tuhan pakai untuk maksud yang mulia. Ingat, tidak ada satu yang buruk pun yang Tuhan izinkan untuk menghancurkan hidupmu. Sekali lagi, tidak ada satu yang buruk pun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu tanpa ada rencana Tuhan. Jika ada yang buruk, jika ada sesuatu yang tidak baik, percayalah, Tuhan akan memakai keadaan itu untuk maksud dan rencana Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi percaya pada proses Tuhan meskipun saat ini hidup terasa tidak masuk akal. Jadi jika Bapak Ibu alami proses yang tidak masuk akal sepanjang tahun 2025 ini, tetaplah percaya. Karena semua proses itu akan Tuhan pakai. Semua proses itu bekerja sama. Tidak ada peristiwa yang dibiarkan terjadi dalam hidup kita begitu saja. Akan bekerja sama. Terus, untuk apa bekerja sama? Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Next. Belum. Yang ayat selanjutnya. Nah, ini yang benar. Sama-sama kita baca. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Tadi poin yang pertama kita tahu. Apa yang kita tahu? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Semua yang terjadi di dalam hidup kita. Kesengsaraankah, penderitaankah, penganiayaankah, penyakitkah, semua yang terjadi. Itu semua yang terjadi akan bekerja bersama-sama, terkoordinir. Tidak ada yang tidak bisa diatur. Semua bisa diatur. Untuk apa bekerja sama? Untuk kebaikan. Jadi poinnya adalah untuk kebaikan. Katakan untuk kebaikan. 1, 2, 3. Untuk kebaikan. Ingat, definisi Tuhan bukan definisi manusia kebaikan. Kalau definisi manusia kan, kebaikan itu pasti kaya. Pasti sukses. Pasti terkenal. Itu definisi kebaikan. Tapi definisi kebaikan dari Tuhan bukan seperti itu. Bukan selalu kenyamanan atau kekayaan, kesuksesan, cepat. Itu bonus. Kalau Bapak Ibu dianugerahkan berkat yang berlimpah, itu bonus. Kalau Bapak Ibu diberikan jabatan, itu bonus. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu dimintain rekening lalu ditransfer 100 juta, itu bonus. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu ditelepon dikasih liburan 1 minggu ke Bali kemana, itu bonus. Anugerah. Puji Tuhan di penghujung tahun tiba-tiba Tuhan masih mengingat saya sehingga ada liburan. Amin. Itu bonus. Katakan bonus. Bukan tujuan. Kalau itu menjadi bonus, maka Bapak Ibu tidak akan ketinggalan berkat Tuhan. Jadi ingat, kebaikan yang dimaksud adalah kita semakin serupa dengan Kristus. Kedewasaan rohani, keselamatan kekal, itu yang dimaksud kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tahun 2025, Januari banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan, dihina, difitnah. Orang yang fitnah ini kayaknya fitnahnya dari tahun ke tahun, omongannya dari tahun ke tahun seperti itu. Tapi kita dari Januari sampai Desember, kita terus alami perubahan. Alami perubahan. Secara karakter kita alami perubahan. Secara perkataan kita alami perubahan. Secara pekerjaan kita alami perubahan. Jangan sampai orang lain nanti ngomong, semakin rajin ke gereja, semakin gak karuan ini bahasanya, kata-katanya. Makin pahit, makin menusuk. Yang kamu sembah itu Tuhan atau hantu? Orang yang menyembah akan semakin serupa sesuai dengan siapa yang disembah. Itu prinsip, tidak boleh tidak. Jadi kalau yang di gereja yang disembah adalah setan, ya jangan kaget. Perkataannya itu seperti setan. Tajam, menusuk sampai ke tulang sungsum. Tapi kalau yang disembah adalah Kristus, maka
otomatis dia akan serupa menjadi Kristus. Perkataannya itu membangun. Jadi Bapak Ibu, biarlah dari Januari sampai hari ini kita introspeksi diri. Saya semakin menjadi berkat enggak bagi sesama? Kalau enggak, kalau mau ceklah sama pasangan masing-masing. Ma, saya menjadi berkat enggak bagimu? Pak, saya menjadi berkat enggak bagimu? Atau mungkin 3 tahun yang lalu masih sama. Ya puji Tuhan masih sama. Kalau semakin merosot itu yang berat ya. Jadi dari hari ke hari cara kinerja kita juga, cara pelayanan kita juga bukan semakin menurun. Cara pekerjaan kita sudah makin menurun. Saya Bapak Ibu introspeksi diri. Saya ngomong ke istri saya. Puji Tuhan ya, saya dianugerahkan bisa ngajar di STT itu anugerah, bukan tujuan, itu bonus. Saya introspeksi diri cara ngajar saya di tahun yang lalu dengan tahun ini. Tahun yang lalu saya banyak bolongnya. Hari ini diminta ngajar, bulan depan tidak. Bulan depan diminta ngajar, bulan depan tidak. Kadang 6 bulan tidak diminta ngajar. Saya introspeksi diri. Kenapa ya saya tidak diminta ngajar ya? Apa cara saya ngajar kurang oke? Apakah cara pelayanan saya kurang oke? Lalu saya perbaiki di awal tahun. Diminta ngajar terus. Ini baru liburan, sudah diminta ngajar lagi untuk tahun depan. Yang lain, saya kok nggak dikasih ngajar? Waduh nggak tahu. Jadi Bapak Ibu, sebagai karyawan, jika pemimpin kita melihat cara kerja kita tidak baik, ayo introspeksi diri. Jangan bersungut-sungut sama Tuhan. Apakah cara kinerja kita sudah baik? Apakah cara kinerja kita itu bisa diandalkan? Kalau kita bisa diandalkan, rugi pemimpin itu meninggalkanmu. Rugi pemimpin itu tidak menaikkan posisimu dan tidak mempertahankanmu. Orang yang berpacaran saja, saya ngomong kepada orang yang berpacaran. Kalau menurutmu laki-laki itu bisa membahagiakanmu, pertahankan, kejar. Jangan dilepas bro. Tapi kalau laki-laki itu, perempuan itu, masa pacaran sudah menyusahkan semua, tinggalkan. Jadi untuk mendatangkan kebaikan. Terus sama-sama kita baca. Seorang pakar teolog berkata seperti ini. Menegaskan bahwa kebaikan tertinggi adalah pembentukan karakter Kristus dalam diri orang percaya. Calvin juga berkata, Elohim lebih peduli pada kekudusan kita daripada kenyamanan kita. Penerapannya, aplikasinya, mintalah bukan hanya perubahan situasi, tetapi perubahan hati melalui situasi tersebut. Melalui keadaan yang tidak baik, hati kita terbentuk. Bukan Tuhan, bukan kita mengubah Tuhan, tapi melalui doa, melalui ibadah, melalui firman, kita yang berubah. Cara kita menghadapi firman, cara kita menghadapi masalah, cara kita menghadapi persoalan bukan lagi dari sudut pandang kemanusiaan kita, tapi dari sudut pandang iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia. Di dalam kelemahan pun kuasa Tuhan sempurna. Yang terakhir, sama-sama kita baca. Kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Kita tahu, ini yang pertama, apa yang kita tahu? Penderitaan itu, permasalahan itu, persoalan itu. Sepanjang perjalanan kita mulai Januari sampai hari ini, kita tahu segala peristiwa itu ternyata tidak terjadi begitu saja. Tapi semuanya itu akan Tuhan pakai bekerja bersama-sama. Untuk apa? Untuk kebaikan. Untuk kebaikan siapa? Ternyata bukan universal. Ini kebaikan bagi orang tertentu. Siapa orang yang tertentu? Bagi mereka yang mengasihi Elohim.
Jadi poin yang kelima yang terakhir ini adalah bagi yang mengasihi Elohim. Janji ini bukan universal, melainkan khusus bagi yang mengasihi Elohim, bagi yang terpanggil sesuai rencananya. Katakan, saya terpanggil, 1, 2, 3. Sesuai rencana Tuhan. Leon Morris mengatakan, menekankan bahwa kasih kepada Elohim terlihat dalam ketaatan dan ketekunan iman. Lalu dikatakan lagi, menambahkan bahwa panggilan Elohim selalu terkait dengan misi dan pembentukan umatnya. Bapak Ibu, mengasihi Elohim itu, mengasihi Tuhan Yesus itu dapat dibuktikan. Dan Bapak Ibu sudah menunjukkan dengan Bapak Ibu setia, datang kepada Tuhan, datang beribadah, membaca firman Tuhan. Dan poin yang kelima ini pasti terjadi di poin yang keempat. Segala sesuatu itu yang terjadi dalam hidup kita ternyata Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Percayalah, tidak ada satu peristiwa yang terjadi begitu saja. Pemain musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu, tadi waktu Bapak Ibu masuk dan para pelayan Tuhan sudah memberikan kertas permohonan doa. Ini permohonan doa yang kita rindukan terjadi di tahun 2026. Atau kan setiap tahun kita melakukan ini. Atau mungkin Bapak Ibu yang tahun 2025 yang sudah menulis permohonan doa, adakah yang sudah terjadi doa-doanya dalam hidupnya? Atau masih tetap dalam pergumulan? Pak Niko terjadi? Amin. Sekarang Bapak Ibu tulis, terserah. Mau 1, 2, atau yang biasa seperti di iklan, saya berikan 3 permintaan. Bapak Ibu bisa 4, 5, silakan. Ingat, peristiwa mulai Januari, mungkin Bapak Ibu disakiti, mungkin ada masalah yang terjadi begitu saja dengan tiba-tiba. Atau ada sakit penyakit yang tiba-tiba terjadi. Biarlah itu semua mengerjakan iman kita yang terus semakin bertumbuh. Biar di minggu yang terakhir ini kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, bahwa hanya Yesus yang kita andalkan. Satu permohonan doa saya, dan saya harap itu juga menjadi tambahan permohonan doa Bapak Ibu, yaitu gedung gereja Yes Jakarta secara permanen. Kita doakan supaya kita tidak bergantung kepada penyewa yang di bawah. Kalau yang di bawah tidak memperpanjang, kita ketar-ketir. Kemana kita akan melangkah? Tapi kalau kita sudah mendapatkan dari Tuhan, sehingga yang di bawah pun bisa dipakai semua untuk melayani. Jadi saya harap Bapak Ibu itu menjadi tambahan doa, permohonan doa Bapak Ibu. Kalau saya itu menjadi permohonan doa utama saya. Mari khotbah ini mengakhiri tahun 2025. Sengaja saya pilih ini untuk menuju kemuliaan yang lebih mulia lagi. Kalau tahun 2025 kita sudah melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, tapi masih ada permasalahan, ada persoalan, ada tantangan. Percaya segala sesuatu bekerja bersama-sama. Segala sesuatu itu yang dimaksud, yang masalah yang Bapak Ibu alami, akan Tuhan pakai
untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Elohim, bagi kita yang terpanggil, terpilih di dalam Yesus Kristus. Sambil Bapak Ibu menulis permohonan doa, sambil tumpang tangan, nanti terakhir Bapak Ibu bisa bawa permohonan doa ke altar. Untuk itu menjadi doa kami setiap saat, setiap hari. Dan Tuhan pasti dengar. Kalau Bapak Ibu sudah selesai menulisnya, tumpang tangan dengan tangan kananmu. Bagi yang belum menulis, tulislah dengan iman. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Bapak Ibu, kalau lihat beberapa hamba Tuhan bernubuat tentang Indonesia sampai tahun 2030 itu kurang baik dan tidak baik. Dan kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri keadaan memang sedang tidak baik. Tapi percayalah, orang yang dipilih Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, keadaanmu tidak ditentukan oleh keadaan di sekitarmu, tapi ditentukan oleh firman Tuhan. Keadaan boleh semakin buruk, tapi orang yang berpegang kepada firman Tuhan, engkau akan semakin naik, naik dan naik. Di dalam nama Yesus, responi dengan baik, baik suara Tuhan, nubuatan-nubuatan itu benar adanya, tapi jangan takut. Responi dengan iman, karena engkau adalah pilihan Tuhan. Engkau dipilih untuk dikasihi, kita dipilih untuk diperkenan, kita dipilih untuk diberkati. Mari sampaikan isi hatimu dan naikkan pujian ini sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan. Katakan, ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Ku perlu Engkau Yesus. Baik yang ada di Zoom, baik yang ada di TikTok, mari sampaikan pergumulanmu kepada Tuhan. Apa yang engkau rindukan tahun 2026 terjadi di dalam nama Yesus. Pengharapanku di dalam.
Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dengan iman, katakan, hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiran-Mu, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Sama-sama katakan, Yesus, hanya Kau yang ku. Jemaat Tuhan sendiri yang angkat pujian ini. Benar Tuhan. Amin. Siapapun Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan, Yesus. Bapak Ibu, letakkan permohonan doamu di tangan kiri dan tumpang tangan dengan tangan kananmu. Saya berikan waktu 1-2 menit untuk engkau sungguh-sungguh mendoakannya. Sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Tuhan, Tuhan Yesus. Di permohonan doa kami Tuhan, Tuhan Yesus. Ini permohonan doa kami Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Apa yang kami doakan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ini yang terjadi di tahun 2026. Doa-doa kami terjadi. Ini pengharapan kami. Kami hidup dari firman-Mu. Kami hidup dari janji-Mu.
Kami hidup dari kuasa-Mu. Kami hidup dari perlindungan-Mu. Kami hidup dari pemeliharaan-Mu. Kami hidup dari kuasa-Mu. Apa yang kami doakan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu. Katakan Yesus. Diberkatilah apa yang sudah Engkau doakan. Diberkatilah apa yang sudah Engkau sampaikan. Diberkatilah permohonan doa semua yang ada di gereja ini, baik yang ada di Zoom, baik yang ada di TikTok. Diberkatilah permohonan doa itu yang terjadi di tahun 2026. Itu yang terjadi. Hidupmu ditentukan oleh firman Tuhan. Hidupmu ditentukan oleh firman Tuhan. Apa yang kau doakan itu adalah janji Tuhan yang tergenapi. Dan layani nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi Yesus, Yesus, pujian bagi-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu, Yesus, pujian bagi-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak. Apa yang kami doakan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu, Yesus, pujian bagi-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Yesus, pujian bagi-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu, Yesus, pujian bagi-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Yesus, pujian bagi-Mu, Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Jika Bapak Ibu datang bersama pasanganmu, dengan suami, dengan istri, mari gandeng tangannya. Jika Bapak Ibu datang sendirian, fokus kepada Yesus. Tuhan,
rumah tangga yang ada hari ini, rumah tangga yang utuh, rumah tangga hari ini, tahun 2026, rumah tangga yang dipermuliakan. Tubuh kami semakin sehat, tubuh kami semakin sehat, sebab ada firman Tuhan, ada bilur-bilur Yesus di dalam pernikahan, di dalam tubuh kami. Baik yang ada di Zoom, baik yang ada di room, diberkatilah pernikahanmu dan diberkatilah keluarga. Tuhan, kami percaya sepanjang tahun 2025 kami lalui bersama Tuhan. Dan sekarang kami berkomitmen, kami lebih sungguh-sungguh melalui tahun 2026 bersama Tuhan. Keluarga tetap utuh, keluarga semakin berbahagia dan melihat kemuliaan Tuhan. Dari mimbar ini kami melepaskan berkat Tuhan atas jemaat Tuhan. Setiap pernikahan yang berbahagia, engkau akan berbahagia bersama istrimu, bersama suamimu. Engkau akan melihat anakmu, keturunanmu di dalam rancangan Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan. Tidak ada satupun yang gagal. Keturunanmu dalam pemeliharaan Tuhan. Sebagai hamba Kristus, saya melepaskan berkat Tuhan di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini. Engkau di dalam pemeliharaan Tuhan, engkau di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menjauhkan segala belalang, pelahap, pelompat, pengering. Tuhan menjauhkan segala malapetaka, bahkan segala rancangan yang jahat. Tuhan jauhkan daripadamu. Rancangan Tuhanlah yang tergenapi atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, berkat di dalam keluarga dicurahkan, berkat di dalam rumah tangga dicurahkan, berkat di dalam hidupmu dicurahkan, dan melalui hidupmu anak-anakmu diberkati. Semua jemaat IAS Jakarta yang beribadah pada pagi siang hari ini, tahun 2026 menjadi tahun kemuliaan, pertukaran ilahi, kemuliaan dari Tuhan dicurahkan, kesehatan dari Tuhan dicurahkan, mujizat dari Tuhan dicurahkan, berkat-berkatnya dicurahkan, mujizatnya dicurahkan. Rumah tanggamu penuh dengan kelimpahan Tuhan, rumah tanggamu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, rumah tanggamu penuh dengan perlindungan Tuhan, rumah tanggamu, keluargamu, hidupmu penuh dengan penyertaan Tuhan. Berkat-berkat Tuhanlah yang terjadi atasmu. Berkat Tuhanlah yang membuatmu sukses. Berkat Tuhanlah yang membuatmu kaya, susah payah tidak menembahinya. Berkat Tuhan dicurahkan atasmu. Dari mimbar ini, sebagai gembala hamba Kristus, saya melepaskan berkat Tuhan atasmu. Terimalah di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau dikasihi, engkau diperkenan. Tahun 2026 menjadi tahun pertukaran ilahi. Yang buruk diganti dengan yang baik, yang hina diganti dengan kemuliaan, bahkan kesengsaraan diganti dengan kebahagiaan, kemiskinan diganti dengan kekayaan, penderitaan diganti dengan sukacita, kutuk diganti dengan berkat, dosa-dosa diganti dengan kekudusan dari Tuhan. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau diberkati, diberkati, diberkati. Yang percaya diberkati Tuhan dan doa-doanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman sama-sama katakan amin. Bapak Ibu boleh maju ke depan, sampaikan nyanyian pujian bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan.
terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mengakhiri tahun ini Tuhan, dan kami siap menyambut untuk tahun yang baru Bapa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati kami Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan, dan kami akan memberikan penuh sukacita Tuhan. Semua yang siap memberi katakan amin. Kita kasih. Bapak Ibu Saudara masih bersukacita, amin. Yang masih bersukacita beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Yang percaya kita dipilih oleh Yesus boleh suarakan amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya saudara. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya, sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Yang percaya Tuhan kita hebat boleh siapa nama Tuhan kita? Yesus. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Boleh bertepuk tangan di atas kepala kita. Hey. Sekarang saatnya bangkit nyatakan yang besar Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan. Kita sama-sama menyatakan bahwa Tuhan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, param pararam, param param. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Ya, semua diberkati, amin. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, minggu depan itu awal bulan, awal minggu harus menginjakkan kaki kita di rumah Tuhan. Amin. Jangan sampai Bapak Ibu memulai minggu di puncak atau di tempat liburan, tapi mulailah
perjalanan tahun 2026 di rumah Tuhan. Karena dari rumah Tuhanlah kemuliaan berkat Tuhan dinyatakan buat Bapak Ibu semua. Mari kita angkat tangan kita. Nah, Ibu Gembala boleh maju ke depan. Kami dari keluarga Gembala mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu dan semua jemaat yang sudah bersama-sama dengan Gereja Yes Jakarta sepanjang tahun ini. Dan saya berdoa sepanjang tahun 2026 kemuliaan Tuhan dinyatakan buat Gereja Yes Jakarta dan seluruh jemaat. Jadi kami Gembala Yes Jakarta mengucapkan selamat mengakhiri tahun 2025 dan selamat memulai tahun 2026 bersama Tuhan Yesus. Dari mimbar ini kami melepaskan berkat sehingga di dalam perjalanan, di liburan, dalam penyertaan, perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang telah mengakhiri perjalanan tahun 2025 bersama Tuhan dan akan mengawali perjalanan tahun 2026 bersama Tuhan. Tentunya di dalam kemuliaan demi kemuliaan, iman demi iman, anugerah demi anugerah. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, dan diberkatilah masa depan keluargamu, dan diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dengan iman. Sama-sama katakan amin.